Setelah perjuangan melahirkan si kecil, tibalah kita pada tahap penting yang sering disebut kala 4 persalinan. Ini adalah periode emas yang menentukan pemulihan awal Bunda. Bunda tahu tidak apa itu kala 4 persalinan? Kala 4 persalinan adalah masa krusial yang dimulai setelah plasenta lahir hingga 2 jam pertama postpartum. Ini adalah waktu tubuh Bunda mulai beradaptasi kembali ke kondisi sebelum hamil. Dan fokus utama kita adalah mencegah komplikasi serius seperti perdarahan. Adaptasi fisiologis utama. Adaptasi pertama yang sangat vital adalah pengerutan rahim atau yang kita sebut involusi uteri. Setelah plasenta keluar, otot-otot rahim akan berkontraksi kuat. Kontraksi ini seperti rem alami untuk menghentikan perdarahan di bekas tempat menempelnya plasenta. Kita bisa merasakan fundus uteri atau puncak rahim akan setinggi pusat atau 2 jari di bawah pusat pada saat bayi lahir. Selanjutnya ada lokea, yaitu cairan nifas yang keluar dari vagina pada hari ke-1 sampai hari ke-3. Warnanya merah terang atau disebut lochia rubra. Berisi darah, desi 2, dan sisa-sisa persalinan. Ini adalah bagian normal dari proses pembersihan rahim. Perubahan sistem tubuh lain dan psikologis. Pertama, ada sistem pencernaan dan perkemihan. Setelah melahirkan, Bunda mungkin merasa lapar. Penting untuk segera makan dan minum agar energi kembali. Buang air besar bisa tertunda 2-3 hari karena penurunan tonus otot pencernaan. Sementara itu, perhatikan juga buang air kecil. Kandung kemih mungkin mengalami pembengkakan dan Bunda mungkin tidak merasakan keinginan untuk berkemih. Namun, penting untuk mengosongkannya secara teratur untuk mencegah masalah. Selanjutnya, adaptasi psikologis. Secara psikologis, Bunda mungkin melewati fase taking in di hari pertama atau kedua, di mana Bunda cenderung berulang kali menceritakan pengalaman persalinan dan merasa tergantung. Ini adalah fase normal untuk memproses pengalaman luar biasa ini. Penting sekali dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan di masa ini. Beberapa ibu mungkin juga mengalami postpartum blues, yang puncaknya 3-5 hari setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih, mudah menangis, atau cemas. Ini dipengaruhi oleh perubahan hormonal dan kelelahan. Selama kala 4, Bunda akan diberikan asuhan serta pemantauan. Bidan akan melakukan masase uterus. Ini akan dilakukan setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan setiap 30 menit di jam kedua untuk memastikan rahim Bunda tetap keras dan berkontraksi dengan baik. Pemantauan tanda vital, tekanan darah, nadi, tinggi fundus, dan kondisi kandung kemih akan diperiksa setiap 15 menit di jam pertama dan setiap 30 menit di jam kedua. Evaluasi perdarahan. Perdarahan dan kondisi perineum juga akan dinilai secara berkala untuk mendeteksi dini perdarahan berlebihan. Inisiasi menyusui dini atau IMD. Segera setelah lahir, bayi akan ditempatkan di dada Bunda untuk IMD. Menyusui dini ini sangat penting karena hisapan bayi merangsang hormon oksitosin yang membantu rahim berkontraksi dan mengurangi perdarahan. Pemberian oksitosin. Suntikan oksitosin juga diberikan dalam 2 menit setelah bayi lahir untuk membantu kontraksi rahim yang efektif dan mencegah perdarahan postpartum. Mobilisasi dini. Ibu dianjurkan untuk bergerak ringan setelah melahirkan, seperti membantu mobilisasi ke kamar mandi untuk mempercepat pemulihan organ. Edukasi ibu dan keluarga. Penting untuk memberikan informasi mengenai tanda bahaya pada ibu dan bayi, serta mengajari cara melakukan masase uterus. Pentingnya kala 4. Kala 4 adalah masa penyesuaian tubuh Bunda yang luar biasa.
Dengan pemantauan yang tepat dan dukungan penuh, periode ini akan menjadi langkah awal yang sehat menuju pemulihan total pasca persalinan. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja, namun tetaplah semangat untuk bangkit demi si buah hati. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa Bunda.